Jadi waktu kita mungkin ada sekitar 30 menit sampai 1 jam ke depan ya. Ya bergantung situasi, kalau lebih dari 1 jam bisa juga nanti kalau memang banyak yang harus dibicarakan. Nah, sekarang saya akan memberikan waktu kepada Mas Nandar sekitar 5 menit. Ya, sekitar 5 menit. Itu agak ribut Mas. Mas. Ya, sudah Pak. Sudah jadi, dengar dengan baik. Saya memberikan waktu sekitar sebentar Mas, saya cek dulu sound saya ya, sebentar ya. Sebentar. Ya. Saya perlu cek juga sound saya ini yang lagi live. Sebentar. Ya, sudah jelas kayaknya. Jadi pendengar sudah jelas. Jadi silakan 5 menit Mas ya. Ya. Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu. Ya, sebentar ya. Jadi topik kami malam hari ini itu adalah apakah Nabi Muhammad, nabinya orang Islam itu dinubuatkan di dalam Alkitab? Itu topiknya. Ya, silakan. Mau tanya apa? Sebelum menyampaikan materi ya. Saya dengar Bapak ini kan seorang dokter teologi. Ya. Pasti Bapak dalam hal ini menguasai bahasa Ibrani. Apakah Bapak menguasai bahasa Ibrani sebagai bahasa asli dari Perjanjian Lama? Ya, itu pertanyaan yang saya kira tidak relevan. Ya, tidak relevan karena gini. Tidak relevan. Jadi sama juga nanti kalau saya tanya Anda, ya, apakah Mas Nandar sudah menyelesaikan S1 di dalam teologi Islam, dalam ilmu agama Islam, lalu S2-nya di dalam ilmu agama Islam, lalu S3-nya ilmu agama Islam, sudah nggak begitu kan? Itu tidak relevan saya kira. Jadi saya terima Anda untuk berdebat dengan saya tanpa mempertanyakan latar belakang akademik saudara. Karena saya lihat di YouTube ya Anda sering dialog, sering debat, jadi saya tertarik gitu ya. Jadi tidak relevan ya. Terima kasih. Yang jelas saya pernah belajar secara formal. Yang jelas saya belajar secara formal teologi, bahasa Ibrani, Yunani, tetapi itu tidak relevan untuk dibicarakan di sini. Baik. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak. Karena memang disiplin ilmu saya pun tidak di bidang teologi. Ya, Oke Bapak. Tidak masalah. Akan tetapi pertanyaan ini berkorelasi dengan tema yang akan kita bahas tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, baik Bapak, saya akan paparkan bahwa menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146, firman Tuhan katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tentu ini adalah pengenalan yang sangat intens, ya. Orang tua mengenali anak-anaknya adalah pengenalan yang sungguh sangat dekat. Nah, inilah yang mendasari saya, inilah yang melatar belakangi saya selama belasan tahun saya hidup dan berkehidupan dengan Alkitab Bapak sejak kelas 1 SMP. SMP itu kan masih polos-polosnya, harusnya saya sudah menjadi Kristen, akan tetapi saya lebih Kristen daripada orang Kristen, kata Jakit Naik. Ya, silakan. Oke Bapak. Nah, saya eksplorasi Alkitab, ya, saya dapati di dalam Sir Hasirim pasal ke-5 ayat ke-10, di situ disebutkan di dalam bahasa Ibrani, Dodi cahwe adu dagul mere papa. Nah, ini bahasa Ibraninya Pak. Sir Hasirim pasal 5 ayat ke-10. Kalau saya lihat komparasikan dengan Alkitab berbahasa Arab versi pendek, Habibi abiyadu ahmaru mu'lamu baina robuah. Kalau di dalam terjemahan LAI, kekasihku kulitnya putih bersih kemerah-merahan mencolok di antara selak seorang 10.000 orang. Dan saya berusaha mengidentifikasi, ini kan premis mayor, ternyata premis minornya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dari perjalanan Al-Ahdu Al-Qadim, perjanjian baru, perjanjian lama mohon maaf, sampai dengan Al-Ahdu Al-Jadid, perjanjian baru,
ya, tidak ada satupun manusia yang kulitnya putih bersih kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang kecuali Nabi Muhammad SAW, Bapak. Dan ini umat Islam mengenalnya dalam peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, di mana Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan, ya, menginvasi kota Mekah tanpa ada setetes darah pun yang tertumpah di dalam penaklukan kota Mekah ini. Dan kalau kita melihat, Bapak mungkin nanti bisa melengkapi sana keilmuannya dengan membeli atau membaca buku Sirah Nabawiyah. Di halaman-halaman terakhir ada sub khusus tentang ciri karakteristik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu sosok ganteng, lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Ya, kulitnya itu putih kemerah-merahan, Bapak. Dan saya melihat ayat ke-10, ayat ke-11, ke-12, 13 itu adalah ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ke-16-nya mengidentifikasi Bapak hikomam takim wehullah Muhammadim jiduti wazirrai benot Yerusalem. Ya. Teman-teman mengatakan itu Mahmadim Nandar, bukan Muhammadim. Ya, setelah saya cross check, ya, itu kan hurufnya terdiri dari mem. Sebentar ya, ini yang Anda maksud berarti itu Kidung Agung 5 ayat 16 mungkin yang ada Muhammadimnya. Jadi premis mayornya kan ayat 10 itu, clue-nya 11, 12, 13. Dan ayat ke-16-nya premis minornya, begitu. Ya, hikmam takim wahullah Muhammadin cituti wajarai ben Yerusalem. Di situ tuh bukan Mahmadim, akan tetapi Muhammadin. Ini terbukti ketika saya mentranslate kata mem, head, mem, dalet itu Muhammad, bukan Mahmad. Ya, kalau kita melihat di kamus Ibrani Inggris itu mem, head, mem, dalet itu Muhammad, Bapak. Begitu. Terima kasih, mungkin Bapak menanggapi terlebih dahulu. Iya, mau tanggapan yang ringan atau yang langsung berat? mau tanggapan yang ringan atau yang langsung berat? Bapak silakan, saya sudah berdebat dengan pendeta Torosofi STH MTH. Oh gitu. Tetapi banyak ngambang. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan jawab yang tepat, yang dapat menguatkan keyakinan teman-teman dari gini. Terima kasih. Ini saya kasih yang ringan, tetapi nggak usah ditanggapi ya. Kemudian nanti saya kasih yang berat, itu yang harus ditanggapi ya. Ya. Jadi gini. Anda berkata bahwa lebih tepatnya tadi itu apa? Bukan Muhammadim, tapi apa? Menurut Anda tadi apa? Muhammadim? Halo? Halo? Ya. Ya, kalau Muhammadim. Ya, tapi sebetulnya di sana tertulis kan Muhammadim ya. Itu lengkapnya itu hikomam takim wakulo Muhammadim, kan begitu ya. Jadi ini bisa diperdebatkan, silakan saja. Tetapi intinya bukan itu sekarang ya. Yang saya mau tanya, Anda kan mengutip dari Alkitab, bukan begitu, untuk membenarkan bahwa Nabi Anda itu sudah dinubuatkan, kan begitu ya, mencari semacam justification, justifikasi dari Alkitab, kan begitu ya. Jadi pertanyaan fundamental sebetulnya yang perlu Anda perhatikan ya dari saya adalah, sebelum Anda mengutip Alkitab, terlebih dahulu Anda harus melihat Alkitab itu sebagai satu standar, sebagai satu indikator yang bisa dipercaya, yang bisa dirujuk untuk membenarkan klaim Anda, kan begitu ya? Jelas ya? Nah, maka indikator atau standar ini mestinya itu haruslah sesuatu yang memang bisa dipercaya, layak dipercaya, kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda cukup mempercayai Alkitab sebagai satu standar yang bisa Anda pakai untuk kemudian Anda rujuk dan membenarkan klaim Anda bahwa memang itu bagian yang Anda rujuk tadi itu menubuatkan tentang Nabi Anda? Begitu. Jadi Anda harus menjawab ini, apakah Anda percaya Alkitab adalah standar yang bisa dirujuk, begitu? Ini pertanyaan saya. Silakan. Ya.
Ya. Ya, terima kasih Bapak. Sepertinya pertanyaan Bapak ini mengutip dari atau hampir senada dengan pertanyaan Pak Lamsen Naibaho yang pernah bertanya. Saya tidak mengutip dia, Justru ini, justru ini teknik saya. Saya begitu. Ini saya kasih informasi sedikit ya. Mungkin Anda akan berhadapan dan kaget dengan saya hari ini karena tidak akan berhadapan dengan argumentasi-argumentasi yang mungkin saudara sedang dengar di luar, ya, adu bukti, adu data. Saya justru mempertanyakan standar Anda, ya. Jadi metode saya namanya metode Van Dilian. Presuposisi Van Dilian itu yang saya akan terus gali dari Anda. Nah, kalau memang Anda bisa mempertahankan klaim-klaim Anda dengan satu standar indikator yang memang layak dipercaya, itu saya akan menerima klaim Anda. Tetapi kalau tidak bisa dipertahankan, maka saudara saya ajak melihat bagaimana pemahaman saya terhadap Alkitab yang saya punya. Nah, itu jadinya nanti begitu ya. Jadi silakan. Jadi saya tidak mengutip siapa-siapa. Anda silakan saja sekarang menjawab saya. Apakah Anda percaya kepada Alkitab sebagai satu standar yang Anda bisa rujuk untuk membenarkan klaim Anda terhadap Nabi Anda begitu? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Di awal sudah saya sampaikan, ya, surat Al-Baqarah ayat 146, di mana di situ katakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali, ya, Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Ya, kalau begitu di dalam bahkan sebentar ini waktu saya untuk menjawab pertanyaan Bapak ya. Ya, silakan. Ya, bahkan di dalam surat Al-A'raf itu yajidunahu maktuban fit Taurat wal Injil. Ya, nama Nabi Muhammad SAW itu termaktub, tertulis di dalam Taurat dan Injil. Inilah yang melatar belakangi saya mengeksplorasi Alkitab. Kalau Bapak bertanya apakah Anda percaya Alkitab, saya percaya dengan Al-Quran saya. Saya percaya dengan firman Tuhan di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tertulis, termaktub di dalam Alkitab. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Oleh karenanya di awal tadi saya mengatakan Bapak bisa menguasai bahasa Ibrani. Nah, ini berkorelasi untuk kita mengulik, menggali bahasa asli Alkitab yang dimana di situ disebutkan iqamam takim yahullah Muhammadin jetuti wecerai ibenot Yerusalem. Saya sudah jelas. Jadi pertanyaan saya belum terjawab. Pertanyaan saya adalah karena Anda merujuk di Al-Quran Anda kan, di Al-Quran Anda membenarkan bahwa di Alkitab pun itu berbicara tentang Nabi Muhammad kan begitu. Maka pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada Alkitab? Itu penting sekali kan. Anda kan merujuk di Alkitab begitu. Jadi apakah Anda percaya dengan Alkitab yang Anda rujuk begitu? Ayo. Halo. Halo? Ya. Jadi apakah Anda percaya dengan Saya ulangi, mohon maaf tadi mikrofonnya kepencet. Jadi apakah gini loh, jadi gini, Anda kan merujuk di Al-Quran Anda tadi kan ya, di situ membenarkan bahwa di Alkitab itu Nabi Anda pun dibicarakan di sana kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda percaya dengan Alkitab atau tidak? Itu penting sekali karena Anda merujuk kepada Alkitab. Ya. Oke, jadi saya kira jawab. Saya butuh jawaban. Ada asbabun nuzul, sedangkan di dalam hadis itu ada asbabul wurud. Nah, saya akan menjelaskan kepada Bapak ya. Pertanyaan Bapak itu hampir serupa atau bisa ya dijawab dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah didatangi, bukan Nabi Muhammad SAW, Umar kalau tidak salah itu. Umar pernah didatangi oleh orang-orang Yahudi atau orang Nasrani membawa Alkitab begitu. Nah, ketika Umar memegang itu, maka Umar mengadu kepada Rasulullah SAW ya, terkait didatanginya Umar oleh orang-orang ahlul kitab dan menginjili Umar begitu. Kata Rasulullah SAW, janganlah engkau membenarkan apa yang mereka
terima atau mereka pegang, dan jangan pula engkau mendustakan. Ya, ini kan sikap pertengahan. Artinya apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-79, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim, tsumma yaquluna hada min indillah." Ya. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Ya, ya sudah, sudah. Halo, ya, halo. Bahwa itu memang sudah dipalsu. Akan tetapi, halo, ya, ada ayat yang memang masih terjaga begitu. Mungkin salah satu antaranya adalah sekarang buatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab. Begitu Bapak. Sekarang itu jawaban saya. Ini, jadi gini ya. Anda merujuk Alkitab ya, merujuk kepada Alkitab, ternyata tidak berani dengan 100% dengan yakin mengatakan itu adalah standar, itu adalah firman Tuhan standar, indikator yang bisa saya rujukkan. Anda tidak berani itu. Sebetulnya di sini Anda sudah lemah ya. Anda merujuk kepada sesuatu yang Anda tidak sungguh-sungguh yakin apa itu benar. Dan terbukti tadi di bagian akhir Anda berkata, ada yang palsu, ada yang benar, dan yang Anda bilang yang masih dipelihara itu adalah bagian yang menubuatkan tentang Nabi Muhammad, itu masih asli, Anda bilang begitu ya. Jadi gini loh, saya kasih tahu, secara ilmiah itu, kalau mau akademik mau ilmiah itu, untuk membuat satu klaim yang Anda betul-betul klaim sebagai 100% benar ya, dan saya menganggap klaim Anda ini 100% benar, bahwa Alkitab khususnya Kidung Agung pasal 5 ayat 10 dan seterusnya sampai sampai ayat yang ke-16 itu menubuatkan Nabi Muhammad, dan Anda itu klaim dengan sangat yakin, dengan 100% yakin begitu. Nah, untuk klaim yang Anda buat 100% yakin, Anda mesti berdiri di atas satu standar yang Anda juga harus yakin itu 100% benar. Kalau tidak, Anda membuat satu klaim yang pasti di satu sisi, tapi dengan menggunakan standar yang goyang di satu sisi. Ini kelemahan Anda. Secara ilmiah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yuk silakan bicara dengan ahli-ahli ya, profesor, orang akademik akan ditertawakan. Kalau standarmu masih yang ragu-ragukan, sebagian asli, sebagian palsu, lalu kemudian dia begitu berani mengatakan, mengenai ini saya yakin 100% bahwa Nabi saya dinubuatkan dalam Alkitab. Sedangkan Alkitab sendiri Anda anggap ada palsu, ada benar, kan begitu. Jadi tidak bisa ya, Anda akan ditertawakan secara ilmiah, secara akademik begitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang Anda harus sekarang pikirkan. Anda tadi berkata sebagian palsu sudah dipalsukan, sebagian itu benar, kan begitu. Sekarang kalau saya menantang Anda, misalnya ya, kalau saya menantang Anda untuk menunjukkan kepada saya mana yang asli, bagian Alkitab yang asli, mana bagian Alkitab yang palsu, itu ada suara-suara, Mas Nandar, ada suara-suara itu. Ya, sudah. Ya, tolong ditenangkan dulu ya, Mas. Santai aja, Mas. Ya, santai aja. Jadi gini. Jadi sangat santai, ya, Pak. Gini. Jadi ini yang kedua ya. Jadi Anda berkata sebagian asli, sebagian palsu. Kalau saya misalnya sekarang ini saya menantang Anda ya, untuk menunjukkan, mendata secara utuh dan lengkap mana Alkitab yang asli, bagian Alkitab yang asli, mana teks yang palsu, Anda akan keteteran luar biasa. Ini yang pertama, akan keteteran luar biasa. Ya, itu katakanlah orang-orang apologet atau ahli-ahli kitab, katakanlah Muhammad Ali, Menahem Ali, ya, Ustadz Menahem Ali, yang paham Ibrani, ya, paham Yunani, begitu kan, paham bahasa Arab, gitu kan. Dia akan keteteran kalau saya tantang. Coba tunjukkan yang asli. Ini baru-baru saya coba suruh tunjukkan mana yang asli, mana yang palsu. Yang kedua, saya akan tanya lagi, indikatormu ya, standarmu untuk menyatakan ini asli, ini palsu apa? Halo? Ya, jadi standarmu, indikatormu, sebentar dulu. Standarmu mengatakan ini asli, ini palsu, itu apa, kan begitu? Nah, sekarang apa, kan begitu? Nah, coba sekarang yang pertama tadi Anda tidak bisa jawab itu. Kalau paksa diri jawab itu Anda lemah sekali. Saya kira Anda mesti abaikan itu yang saya katakan tadi yang pertama ya. Anda mengklaim bahwa Nabi Anda itu dibuatkan di dalam Alkitab.
Anda klaim itu benar 100%, sedangkan Anda, standar Anda yang Anda rujuk yaitu Alkitab, Anda katakan sebagian palsu, sebagian benar, berarti Anda berdiri di atas satu indikator atau standar yang tidak pasti, itu akan ditertawakan orang, ya. Anda mungkin coba jawab yang kedua saja ini, ya. Tantangan saya tadi tidak usahlah repot Anda nanti kalau saya suruh tunjuk mana yang asli, mana yang palsu. Ini saja indikator Anda, standar apa untuk mengatakan bagian misalnya yang menubuatkan Muhammad itu asli, lalu yang lain itu palsu, apa coba? Ini yang saya mau tanya sekarang. Indikator Anda, standar Anda. Ya, bicara yang ilmiah, begini. Bicara yang ilmiah ya, begini. Bicara yang logis dan ilmiah, jangan hanya sekedar Anda rujuk-rujuk ayat Al-Qur'an lalu baca bahasa Arab, saya tidak butuh itu. Ya, coba. Begini, Pak. Tadi itu adalah sebuah pemaparan saya yang mendeskripsikan bahwa Nabi Muhammad SAW termasuk di dalam Alkitab. Dalam hal ini baru satu ayat saya, ya, itu Sir Hasirin pasal 5 ayat ke-10. Ya. Akan tetapi tidak ada tanggahan dari Bapak justru bertanya sesuatu yang di luar ya, atau out of the south. Tidak Kayak gini. Halo Bapak. Sebentar dulu. Bapak. Sebentar. Halo Bapak. Ya. Ini kan waktu saya berbicara. Bapak tadi berbicara panjang lebar, saya dengarkan. Ya. Sekarang coba. saya waktunya berbicara. Ya, coba. Mohon maaf, tolong Bapak dengarkan. Jangan seperti sang debater, saya berbicara dipotong. Nah, ayo silakan coba. Ya. Gelar akademis kita tidak jauh berbeda, kita sama-sama orang akademik. Jadi dalam hal ini harus kooperatif dan profesional, Bapak. Terima kasih. Oke, saya paparkan ya. Jadi saya tadi sudah memaparkan tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW. Adapun standarisasinya adalah Al-Quran. Saya meyakini 100% apa yang dikatakan Al-Quran tadi surat Al-Baqarah 146 itu adalah sebuah kebenaran. Oleh karenanya saya mengeksplorasi mulai dari SMP. Kalau Bapak nanti mau membahas tentang kepalsuan ya Alkitab, kita bahas dengan tema khusus, yaitu membahas betulkah Alkitab firman Tuhan atau betulkah Al-Quran adalah firman Tuhan. Dari kedua kitab ini manakah yang firman Tuhan? Mungkin dengan tema seperti itu baru cocok. Ini membahas tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Bapak memaksa saya justru membahas sesuatu yang di luar topik. Ini kan enggak ini. Oleh karenanya saya di awal tadi bertanya, Bapak bisa bahasa Ibrani enggak? Bisa bahasa Yunani enggak? Kenapa? Karena yang kita ulik ini kan bahasa, ya, stilistik, ilmu tentang bahasa, begitu. Karena saya yakin Bapak mengetahui bahwa bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu kan serumpun, begitu. Ya, sudah. Pak. Sudah. Yang pasanggah itu adalah Sir Hasirin pasal 5 ayat ke-10 harus mengantitesa. Tadi kan sudah saya jelaskan panjang lebar, Bapak. Masa yang ditanggapi justru tentang kepalsuan Alkitabnya? Bukan. Harus tanggapi adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Sir Hasirin pasal 5 ayat ke-10. Harusnya Bapak mengatakan ini bukan, ini adalah Solomon, misalnya seperti itu. Keliru Anda. Ya. Sudah ya. Jadi gini. Anda keliru, salah Anda. Anda membuat klaim itu harus ada standarnya, harus ada indikatornya. Anda klaim Nabi saya Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab. Itu klaim itu harus berdiri di satu standar. Kalau Anda buat klaim kosong yang tidak ada standarnya, untuk apa saya dengarkan, kan begitu. Jadi saya mempertanyakan standar Anda. Kalau Anda membuat satu klaim bahwa Nabi Anda itu dinubuatkan di dalam Alkitab, maka itu artinya Anda percaya Alkitab, kan begitu. Itu yang saya tanya. Maka saya tanya, apa Anda percaya Alkitab? Tidak. Kalau Anda merujuk kepada Alkitab, berarti Anda harus percaya kepada Alkitab lebih dahulu. Kalau Anda mengatakan Alkitab itu palsu, lalu Anda tetap rujuk Alkitab, maka rujukan Anda adalah rujukan palsu, dan klaim Anda klaim yang berdiri di atas kepalsuan, kan begitu. Logikanya begitu. Ini bukan out of context. Jangan Anda bilang out of context. Saya justru mempertanyakan klaim Anda, klaim kosong. Anda mengatakan Alkitab sebagian palsu, sebagian benar. Kalau sebagian palsu, sebagian benar, berarti Alkitab yang Anda rujuk ini tidak dapat dipercaya. Itu dari sisi Anda, perspektif Anda. Tidak bisa dipercaya. Mana yang palsu, mana yang benar, tidak bisa dipercaya. Tapi Anda rujuk bahwa Nabi Anda dinubuatkan di dalam Alkitab yang Anda sendiri tidak percaya. Ini klaim palsu, klaim kosong kalau begitu. Begini loh, saya beritahu Anda ya.
Ya, halo, masih dengar saya? Ya, halo, halo. Ya, Saya dengar, gini loh, saya gini dengar loh. dengan baik. Ya, Saya begini ya. kooperatif. Nah, begini loh, saya kasih ilustrasi sederhana sekarang untuk menggambarkan. Kalau saya berkata bahwa saya percaya kepada Mas Nandar, ya, saya percaya kepada dia adalah orang baik, dia adalah orang yang lurus, dia adalah orang yang tidak jujur, begitu ya. Saya percaya. Tapi di sisi lain, saya berkata, Mas Nandar itu ya kadang bisa dipercaya, kadang tidak bisa dipercaya begitu. Ini berkontradiksi seperti itu. Nah, Anda ini dan para ustadz kristoloh itu kan itu sudah umum mengatakan, bahkan Zakir Naik sendiri ya yang suka kutip-kutip Alkitab itu, dia berkata ya Alkitab itu penuh dengan kepalsuan katanya. Dia pernah bahas tentang kitab Kejadian dan saya sudah sudah memberikan tanggapan di dalam satu video ya, penuh dengan kepalsuan, itu bertentangan dengan sains dan ilmu pengetahuan katanya begitu kan. Tetapi sementara dia berkata Alkitab itu palsu, dia merujuk kepada Alkitab, selalu merujuk kepada Alkitab kalau menyerang iman Kristen. Nah, ini standar apa? Ini berkontradiksi. Jadi kalau kita tidak mempercayai sesuatu ya, kalau Anda tidak mempercayai sesuatu, Anda tidak bisa merujuk kepada sesuatu itu untuk mendukung atau membenarkan klaim Anda. Apalagi klaim itu dibuat atau diyakini secara 100%, kan begitu. Sama seperti saya ya. Kalau saya berkata ya, ini saya kasih contoh Anda sekarang. Kalau saya berkata ya, tetapi saya tidak pernah singgung-singgung kitab Anda. Itu tidak urusan saya singgung kitab Anda. Tapi seandainya ya, ini saya bilang seandainya. Saya berkata, kitab Anda itu palsu. Kitab Anda itu tidak benar begitu. Tetapi kemudian ketika membicarakan tentang Yesus Kristus ya, saya kemudian merujuk kepada kitab Anda yang tadinya saya bilang palsu. Saya mulai merujuk. Nah, lihat di kitab Anda kan ada Yesus di sana. Ada Miriam di sana yang melahirkan ya Isa begitu ya. Lalu saya rujuk-rujuk. Tapi di sisi lain saya berkata kitab Anda palsu. Itu saya ngawur. Saya ngawur. Tidak bisa saya rujuk kitab Anda kalau saya bicara kitab Anda itu palsu. Nah, Anda itu kan berkata kitab itu palsu. Jadi itu yang jadi ini bukan out of context, tapi betul-betul relevan dan konteks yang kita bicarakan. Dan ini yang Anda nggak pernah dengar di luar sana kan langsung debat ayat-ayat begitu kan. Tapi tidak pernah mempertanyakan fondasi di mana kita berdiri. Yang saya tanyakan sekarang fondasi Anda, fondasi argumentasi Anda. Dan tak bisa dipertanggungjawabkan, tak bisa. Kalau dulu Ustadz Masyud di Surabaya itu ya paham argumentasi saya, dia tak punya jawaban sebetulnya. Tapi kan cuma modal ngotot, minum racun kan begitu. Dan saya waktu itu ya terganggu dengan penonton yang sorak-sorekan gitu ya. Ya silakan. Ya waktu Anda sekarang. Ya. Fondasinya sebenarnya sudah jelas ya, bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Kami beriman kepada Allah, kepada para malaikat, dan kami beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran. Ada Torah, ada Mazmur Daud, kemudian ada Injil. Kami percaya Pak, ini fondasi saya. Jadi kalau Bapak mengatakan saya tidak punya fondasi yang kuat, percaya. Bahkan Islam dan Al-Quran hadir ke dunia ini dengan mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut yang sudah saya katakan itu memang pernah ada, gitu kan, pernah diturunkan oleh Tuhan. Ya, akan tetapi memang diduga telah mengalami hal-hal atau manipulasi atau sebuah distorsi. Nah, dan di dalam surat Al-Baqarah saya tekankan sekali lagi, kan di situ jelas firman Tuhan katakan bahwa di dalam Alkitab itu ada loh nama Nabi Muhammad ya, di dalam surat Al-A'raf ada Nabi Muhammad gitu. Yang disebut dengan sebuah kepalsuan, palsu itu bukan berarti semuanya memang salah, akan tetapi ya sebagian itu memang ada sebuah kebenaran. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya itu adalah Al-Quran. Begitu Bapak. Sesuatu yang sebentar Pak, saya belum selesai tadi Bapak. Terus saya diam aja. Ya, terus minum aqua dulu kalau haus ya. Ya, terus lanjut.
Terima kasih Bapak. Ya, ternyata Bapak lebih bagus daripada pendapat-pendapat lainnya dalam arti. Enggak juga, saya cepat marah kalau ada itu penonton yel-yel, ibu-ibu goyang-goyang itu saya marah cepat itu. Kalau gini ya santai aja, apa marah apanya. Ayo, lanjut. Itu Pak, benar. Nanti kita akan membahas tentang pembahasan lanjutan ya. Tentang mana yang dapat mengupir saya, apakah Al-Quran atau Alkitab. Sudah selesai? Ya lo belum. Ya lanjut. Silakan. Ya. Jadi landasan atau fondasi saya itu sudah kuat ya Bapak, bahwa tadi Al-Quran katakan ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Orang-orang ahlul kitab mengenali Nabi Muhammad SAW. Yang harusnya kita eksplorasi lebih jauh adalah benar tidak sih? Harusnya Bapak mengantitesa, bukan malah bertanya kepada sesuatu yang bukan substansi. Di sini loh Pak. Substansi, enggak substansi, keliru Anda. Saya sudah bantah tadi. Substansi yang saya tanyakan. Ini juga Anda masih salah kaprah. Lanjut dulu. Nanti saya akan kasih respons. Lanjut. Yang saya inginkan adalah Bapak merespon. Harusnya Bapak mengantitesa tentang Silhasirin pasal 5 ayat ke-10. Itu kan premis mayor. Premis minornya adalah Silhasirin pasal 5 ayat ke-16. Ini baru membahas Silhasirin, belum saya membahas Isaiah perjanjian baru bagaimana Bapak. Tapi saya patut mengapresiasi dengan teknis debat yang sederhana seperti ini. Harap Pak Deki Gadas mengikuti atau bukan sederhana. Ini bukan teknik sederhana. Bukan teknik sederhana ini. Justru saya mempertanyakan fondasi Anda. Jadi saya jawab sekarang ya. Ya. Langsung ke 5. Ya, pasal 5 ayat 10 aja Pak, jangan. Tidak. Oh, keliru. Anda masih belum paham. Tidak bisa. Mesti jelas. Jadi gini, ya ini saya jawab sekarang. Yang Anda maksud dengan fondasi tadi itu keliru. Kalau fondasi Anda Al-Quran, bukan itu yang saya maksud. Anda keliru tadi memahami argumentasi. Maka dengar baik-baik dulu ya. Coba didengar baik-baik ya. Kalau ada gua minum dulu biar lebih cerah otaknya, begitu ya. Jadi gini loh. Saya tidak sedang mempermasalahkan tadi fondasi Anda yang adalah Al-Quran. Bukan itu. Saya tahu Anda orang Islam. Pasti fondasi Anda orang Al-Quran. Sama seperti saya orang Kristen, fondasi saya itu Alkitab kan begitu. Yang justru saya pertanyakan bukan itu, tetapi Anda kan merujuk Alkitab. Waktu Anda merujuk kepada Alkitab, Anda sedang menjadikan Alkitab sebagai fondasi Anda. Ini yang saya maksud. Anda mesti paham ini sekarang, ya. Waktu Anda merujuk Alkitab, ketika Anda berkata bahwa Nabi saya jelas dinubuatkan di dalam Kidung Agung 5 ayat 10 ayat 16 kan begitu kan. Ada istilah hogi di sana yaitu beloved ya. Itu di situ kan ada begitu, kekasih begitu ya. Jadi itu membicarakan tentang Nabi saya kan begitu. Anda merujuk kepada Alkitab. Nah, fondasi itu yang saya mau tanyakan. Ketika Anda merujuk kepada Alkitab, Anda berarti sedang menjadikan Alkitab sebagai fondasi rujukan Anda. Tetapi Alkitab yang Anda jadikan fondasi rujukan ini, Anda katakan palsu. Ini jadi problem. Saya tidak permasalahkan Al-Quran Anda. Ini yang jadi problem. Di sini Anda tidak bisa jawab. Makanya saya bilang tadi, you silakan tanya profesor, orang ilmiah, orang akademik ya. Lalu Anda membuat klaim, ini saya 100% benar. Tetapi merujuk kepada sesuatu hal yang Anda anggap sendiri itu palsu. Ditertawakan kamu. Ditertawakan, betul. Ditertawakan. Mirip saya ya. Saya misalnya berdiri di sini kan, ya duduk di sini, di kursi inilah ya saya duduk. Saya goyang-goyang di sini, lalu saya berkata, kursi ini begitu saya keliru ya, saya goyang-goyang, saya gerak-gerak di sini kan, sambil saya berkata kursi ini ternyata tidak kuat ya, kursi ini ternyata rapuh. Saya omong kosong di sini, saya goyang-goyang sementara mengatakan kursi ini rapuh, begitu kan. Itu model Anda kan begitu, dan Ustadz UT itu kan begitu. Jadi mengatakan Alkitab palsu, tapi merujuk kepada Alkitab. Maka itu yang saya katakan, ya, fondasi Anda itu nggak beres, ya. Jadi Anda mengatakan, ya tenangkan dulu lah itu yang ribut-ribut ya. Jadi Anda mengatakan Alkitab palsu,
Tetapi Anda rujuk sebagai fondasi untuk membenarkan klaim bahwa Muhammad dinubuatkan di situ. Ini problem besar. Coba tanyalah orang-orang akademik, problem besar itu. Secara epistemologi Anda bagaimana bisa bertanggung jawab tentang itu? Ya. Jadi saya, ya sudah jelas, jelas enggak? Jelas enggak? Ya, sudah. Ya. Sudah. Giliran saya, Pak ya. Iya. Iya. Jadi agak susah saya kalau Iya, apa memang namanya, susah. Ya, ini betul Anda ngakui sekarang memang susah. Ya, dulu, ya. jangan dipotong dulu, Bapak. Ya, Jangan silakan. dipotong dulu. Ya. Iya, saya susah kalau menghadapi Pak Gembala, ya bukan hanya Bapak sebenarnya, pendeta Torosofi STHMTH, ya, magister teologi, tapi tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Yunani, salam terjemah gitu kan, itu jadi jargon saya, Pak. Sebenarnya kenapa lari ke pembahasan tentang fondasi, tentang inilah percaya atau Alkitab? Karena Anda merujuk. Karena Ya. belum, Pak, saya lagi berbicara tadi, Bapak berbicara panjang lebar, saya kooperatif, saya diam, saya dengarkan dengan baik, tidak memotong pembicaraan Bapak. Ya, jadi lanjut. bukan hanya Bapak, saya bahkan pernah secara intens ya berdiskusi santun waktu itu lewat video WhatsApp, ya dulu belum ada Skype gitu, saya belum paham. Pendeta sendiri ngaku nih, pendeta kelas kondang di Surabaya itu, Ya. tidak penting belajar bahasa Ibrani, tidak penting belajar bahasa Yunani, yang penting kita menyampaikan warta kebenaran bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa ya teman-teman Kristiani ketika saya menyampaikan nubuatan Nabi Muhammad SAW dari kelas kristal, jemaat kristal, Kristen Natal yang hanya ke gereja pas Natalan doang, kristal, bukan itu dari Pak Gembala Sidang juga. Ada yang bilang kristal, Kristen Natal begitu. Sampai dengan sekelas doktor teologi seperti Bapak ini tidak menguasai bahasa Ibrani, tidak menguasai bahasa Yunani, akhirnya susah untuk mengantitesa dalil dasar saya tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab, Bapak. Ini entry point-nya, Bapak. Begitu. Kalau Bapak terus-terusan tidak ada inti pembahasan, ya akhirnya kan jadi debat kusir, Bapak. Bukan debat kusir, saya jawab sekarang ya. Keliru lagi Anda, bukan debat kusir ini. Saya mempertanyakan fondasi Anda tadi dan Anda tidak bisa bertanggung jawab. Anda bingung kan? Ini berarti apa? Anda membuat klaim di atas satu fondasi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Fondasi saya jelas. Ya, tadi kan loh, Anda belum selesai. Belum, Bapak. Oh, silakan coba. Ya. Fondasi saya jelas tadi, Bapak. Fondasi saya itu Al-Quran. Bukan itu, Anda belum, saya potong, senda ini saya langsung potong saya daripada melebar buang waktu kita nanti. Anda belum paham. Waktu Anda merujuk Alkitab, Anda menjadikan Alkitab sebagai fondasi Anda. Itu maksud saya. Tetapi Anda katakan Alkitab itu palsu. Ini bagaimana kan begitu? Ini problem. Anda tidak paham ini. Gini loh. Anda mesti paham ini dulu. Ya. Udah, Pak. Udah kan, Bapak? Nah. Ya, lanjut coba. Saya memakai dasar Alkitab karena kitab saya, Tuhan saya menyatakan bahwa di dalam Alkitab itu terdapat nama Nabi Muhammad SAW, baik secara eksplisit maupun implisit. Ya, begitu, Bapak. Oleh karenanya saya mengutip Sirah-Sirim pasal 5 ayat ke-10, 11, 12, 13 dan ayat ke-16 mengidentifikasi clue-clue yang telah saya sebutkan tadi, ayat 10, 11, 12, 13 begitu. Jadi itu sebenarnya sudah dasarnya sudah jelas, ya kan? Ini adalah sebuah pembuktian, Bapak, pembuktian sebagai alat bukti loh ya. Alat bukti yang saya itu ada dua. Sedangkan saya itu bisa memberikan alat bukti lain di dalam Alkitab bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang benar dibuatkan di dalam Alkitab. Firman Tuhan sendiri katakan di dalam Al-Quran, begitu, Bapak. Jadi harusnya Bapak ini to the point aja, itu bukan Muhammad loh. Benar seperti ini. Tetap bermasalah, Bapak. Ya, sudah ya, saya jawab ya. Ya, sekarang giliran saya. Jadi gini, Anda mengatakan saya standarnya Al-Quran. Karena Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi saya ada di Alkitab, maka saya percaya begitu. Nah, kalau Al-Quran Anda perhatikan sekarang logikanya ya. Ini saya opok-opok logika Anda ini. Kalau Al-Quran Anda mengatakan bahwa Nabi Anda itu ada di Alkitab, berarti Al-Quran Anda menjustifikasi Alkitab itu benar. Berarti Al-Quran mengakui Alkitab saya. Nah, mengapa Anda sendiri, kalau Al-Quran mengakui Alkitab saya sebagai benar, lalu dirujuk
ya tentang adanya Muhammad di sana, mengapa Anda mengatakan Alkitab saya palsu? Jadi Anda berkontradiksi dengan Quran Anda sendiri. Ini saya obok-obok logika Anda sekarang. Anda tidak akan menemukan debat-debat di luar sana. Saya obok Anda sekarang ini. Ya, jadi gini loh, saya perjelas lagi, ya. Biar dengar baik-baik step by step ya. Al-Quran Anda mengatakan Alkitab itu menubuatkan tentang Muhammad. Berarti di sini Al-Quran sedang menjustifikasi, sedang memberikan pembenaran terhadap Alkitab. Ya, karena kalau betul Nabi Anda itu dinubuatkan dalam Alkitab, ya, dan Quran mengakui itu, maka mau tidak mau Quran itu dia sedang membenarkan Alkitab. Nah, kalau Quran, pertanyaan saya sekarang, kalau Quran sendiri, ya, ini saya coba bahas dari perspektif Anda. Kalau Quran sendiri itu, ya, menurut Anda merujuk kepada Alkitab bahwa Muhammad dinubuatkan di sana, ya, dan dengan demikian Quran Anda itu membenarkan Alkitab, mengapa Anda dan ustadz-ustadz lain itu mengatakan Alkitab palsu? Silakan terus. Jadi panjang lebar Pak, nanti saya close statement ya, saya jawab dengan gamblang juga, silakan. Terus sudah closing statement ya, sudah tidak apa-apa. Jadi gini, jadi Anda serba salah ya. Ini coba saya sarankan belajar logika ya. Logika kacau balau semua ya. Jadi Anda merujuk kepada sesuatu yang Anda katakan palsu, tapi mengatakan saya terima itu karena Quran saya mengatakan Alkitab, di dalam Alkitab itu ada Muhammad, begitu kan? Loh, justru kalau begitu Al-Quran sedang membenarkan Alkitab. Kalau Quran membenarkan Alkitab, mengapa Anda sendiri mengkritik Alkitab sebagai palsu? Serba salah Anda di sini. Ini yang pertama. Saya kira Anda tidak bisa jawab itu ya. Coba tanya ilmu logika lah, ahli logika lah begitu. Anda akan bisa jawab, pusing ya. Karena memang Anda berdiri, tuduhan Anda itu ya dibangun di atas klaim palsu, klaim kosong begitu, yang tidak ada buktinya. Lalu yang kedua, Anda berkata tadi, ini saya tertarik menanggapi sekarang. Ada banyak pendeta orang Kristen berkata bahasa Ibrani, Yunani tidak penting. Siapa yang bilang begitu? Saya tidak bilang begitu. Saya bilang saya belajar formal, ya. Tentu saya pernah belajar Ibrani, belajar Yunani. Bahkan di Belanda saya pernah belajar bahasa Aram ya, walaupun saya tidak ahli karena bidang saya bukan ahli bahasa ya, tetapi saya belajar. Jadi saya tidak pernah menyangkal bahwa Ibrani Yunani tidak penting. Tetapi sekarang ini apa? Itu belum esensial untuk masuk di sana karena saya mempertanyakan standar Anda dan standar Anda goyah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari tadi bingung. Saya coba menjelaskan Anda tidak ngerti-ngerti, bingung karena memang Anda ini epistemologinya, standarnya, presupposisinya itu kacau semua kan begitu. Ya, coba closing statement. Ya, silakan. Ya, statement. Terima kasih Bapak. Kalau masalah diskusi itu kan bukan menang dan kalah ya Pak ya. Tidak betul ya. Betul. Ya. Terima kasih. Jadi saya senang kalau berdiskusi sampai seperti ini. Ya. Silakan. Ya, saya ingin mendakapi, terserahlah Bapak mau mengatakan apa, yang penting dasar saya itu adalah jelas, yaitu firman Tuhan di dalam surat Al-Baqarah 146 ya. Dan umat Islam pun kami di dalam Al-Quran memang Bapak sudah saya berulang kali katakan amantu billahi wa malaikatihi ya wa kutubihi wa rasulihi ya, kami itu percaya kepada Allah Khalik langit dan bumi yang telah mengutus Abraham, Moses, Yesus, Masya. Percaya saya. Dan percaya saya juga kepada para malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan seterusnya. Dan saya juga percaya kepada kitab. Nah, ini entry point yang harus Bapak dengar. Percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Khalik langit dan bumi, yaitu Taurat, Mazmur Daud, Injil, begitu. Nah, masalahnya memang Al-Quran kami, Tuhan kami nyatakan bahwa sebagian isi dari Alkitab memang sudah tidak orisinil lagi. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab? Ya, maka standarisasi atau tolak ukur kami adalah Al-Quran. Kalau bersesuaian dengan Al-Quran, maka dia adalah kebenaran. Begitu Bapak, terima kasih. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai Bapak, nanti kita lanjutkan ya Pak. Ini seru nih. Saya senang kalau berdiskusi tidak ayel-ayelan begini ya. Ya. Saya. Bagaimana Bapak? Terima kasih Bapak. Ya, silakan saja. Saya juga mau memberikan. Terima kasih. Memberikan closing statement saya. Jadi Ustadz Nandar ini kan
istilahnya itu dia mengatakan Alkitab itu di satu sisi itu palsu ya, tapi di sisi lain dirujuk kan begitu. Jadi sebetulnya dia merujuk kepada sesuatu yang tidak bisa dijadikan standar begitu. Tetapi katanya saya pegangannya adalah Al-Quran kan begitu. Jadi Al-Quran dipegang karena Al-Quran itu berkata bahwa nabinya itu nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab. Dengan demikian sebetulnya Al-Quran itu kan menjustifikasi ya Alkitab, membenarkan Alkitab begitu. Tapi para ustadz ini ya seperti Ustadz Nandar ini kemudian mengatakan Alkitab palsu. Nah, ini jadi kacau ya. Jadi secara logika jadi kacau kan begitu. Lalu yang berikutnya, kalau ini ya udah proses sebenarnya udah Pak. Ya silakan saja Anda kalau mau tinggal. Saya akan terus masih membicarakan tentang ini. Ya kalau Anda mau tinggal ya silakan ya. Ya kalau ya, terima kasih ya Pak. Ya, kalau nanti kita lanjutkan dengan pembahasan lain Pak. Bagaimana Bapak? Silakan atau saja. masih di dalam pembahasan ini kalau gini, menurut saya pembahasan ini Anda buntu di sini, tidak bisa jawab saya. Itu coba tanya profesor atau ahli logika atau ahli filsafat, tidak bisa jawab ya. Ini dalam poin ini. Bapak, jadi saya juga belajar ilmu filsafat Bapak, masalahnya. Iya, tapi nggak nyambung Bapak tadi. Tertutup. Ya, jadi gini. Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi kita sih kalau sudah tertutup Bapak, kebenaran itu sudah tampak di depan mata tapi Bapak tidak mau menerimanya. Enggak ada kebenaran, tidak ada kebenaran. Justru yang saya pegang justru yang saya pegang yang benar. Ya sudah ya, saya akan lanjutkan penjelasan saya. Ini karena ada penonton di YouTube saya juga, saya live streaming. Ya. Bapak, boleh saya sampaikan sesuatu mungkin kepada para penggemarnya Verbum Veritatis. Silakan. Tapi saya tidak pernah ngasih ketika diajak diskusi. Bahkan nih sekarang saya lagi diskusi dengan apologet Kristen papan atas, Bapak Doktor Muriwali Yanto Matulu. Oleh karenanya kepada Verbum Veritatis, jadi Anda silahkan buat teknik debat sesederhana ini. Nah, biar terrealisasi, jangan ada sebuah asumsi atau suuzon bahwa saya ngasir. Saya tidak akan pernah ngasir di dalam menyampaikan firman Tuhan, mewatakan kebenaran, karena tujuan saya adalah agar teman-teman itu terlawat, terjamah hatinya menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman. Terima kasih Bapak atas malam ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Ya sudah ya. Jadi saya bicarakan. Jadi gini, ada pesan dari Mas Nandar ini tadi kepada mungkin Pak Deki ya, Verbum Veritatis. Sebetulnya saya tidak lari katanya ini, tetapi kalau terlalu rumit itu prosedurnya, dia kesulitan begitu. Dan memang waktu saya tawarkan untuk live streaming pakai StreamYard, dia memang menolak, nggak bisa katanya ya. Jadi kalau pakai laptop saya nggak bisa, langsung aja sederhana pakai Skype itu. Jadi saya live streaming manual ini ya. Ya sayang tadi dia memang nggak bisa tampilkan gambar karena ada di luar katanya begitu. Jadi pesan saya kepada Pak Deki, katanya Dr. Deki, bisa diatur lebih sederhana katanya begitu supaya kita bisa live katanya begitu. Tapi itu ya terserah dua belah pihak ini ya, itu di luar daripada urusan saya lah begitu. Silakan saja atur begitu. Jadi saya kembali tadi poinnya begini ya. Jadi bukan hanya Ustadz Nandar ini, tetapi semua Ustadz lain, Masud ya, kemudian siapa namanya itu Menahem Ali, Subandi Sukoco ya, bahkan itu Ustadz luar negeri kayak Zakir Naik, mereka semua rajin sekali kutip Alkitab kan begitu, rajin kutip Alkitab. Kalau rajin mengutip Alkitab kan mestinya itu secara tidak langsung ya, langsung atau tidak langsung harus didasari oleh satu ya keyakinan bahwa Alkitab itu layak untuk dikutip, layak untuk jadi referensi begitu. Tetapi di sisi lain mereka berkata palsu. Ini jadi problem. Ini secara epistemologi ini problem ya. Lalu itu yang pertama, ini Nandar nggak bisa jawab tadi ya. Dia muter-muter nggak bisa jawab ya. Lalu yang kedua ya, yang kedua itu tadi masalah Alkitab itu sebagian palsu, sebagian masih asli.
Kalau saya misalnya menantang, tunjukkan sekarang, beberkan ya secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu, mana bagian yang asli, mana bagian yang palsu. Keteteran lo, kedodoran lo, siapa yang berani? Coba tunjukkan, begitu kan? Itu aja sudah rumit ya. Yang kedua, kalaupun mereka paksa diri untuk memilah-milah mana yang asli, mana yang palsu, saya akan bertanya lagi ya, indikatormu apa? Standarmu apa? Kan begitu. Kalau dibilang kitab saya, Al-Quran jadi standar, mesti tunjukkan referensi yang jelas. Di manakah di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Kejadian pasal ini itu palsu, Kejadian pasal ini itu asli, Matius pasal ini itu asli, Lukas pasal ini itu palsu. Mesti ada referensi yang jelas baru kita bisa ini. Tetapi masih ada pertanyaan, saudara. Jadi ini, you mau lawan apologetik presupposisi, tidak bisa loh, ya, tidak bisa. Saya mesti tanya lagi, siapa yang mengangkat kitab Anda menjadi indikator? Ini pertanyaan penting lagi. Siapa yang menjadikan kitab Anda itu menjadi indikator untuk menghakimi Alkitab, untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu dari Alkitab? Rumit, saudara. Rumit loh, tidak gampang ya. Jadi saya obok-obok ini tidak bisa, dia tidak bisa jawab, ya, tidak bisa jawab. Makanya saya bilang di dalam satu debat yang fair ya, yang betul-betul berlangsung secara ilmiah dan akademik itu, ustadz mana yang bisa lawan argumentasi saya? Coba, ustadz mana yang bisa lawan? Ini saya sudah pernah memberikan tantangan kepada Zakir Naik. Saya siap debat dalam bahasa Inggris, ya, Zakir Naik kan begitu. Coba saja, mana bisa? Jadi ini baru pembukaan, belum. Pokoknya gini, Van Dilian, apologetika Van Dilian ini setiap pernyataan lawan, ini baru satu aspek tadi lo ya, karena tidak maju-maju kan. Setiap pernyataan lawan itu ya, yang melawan kebenaran Alkitab itu ada kepalsuan-kepalsuan di dalamnya yang bisa direduksi ad absurdum, yang bisa direduksi menjadi meaningless, menjadi nothing ya. Itu namanya memustahilkan pandangan lawan yang melawan kebenaran Alkitab begitu. Semua ada jalan masuk untuk reduksi. Sayang di Indonesia ini kan saya tidak punya itu kan, tidak punya orang-orang yang mau secara filosofis berdebat kan, maunya langsung perang bukti-bukti kan begitu, data-datamu mana, ayat-ayatmu mana, bahasa aslinya mana kan begitu. Maunya orang-orang Indonesia kan begitu. Coba ada misalnya ustadz yang betul-betul mempertanyakan Alkitab, mempertanyakan keilahian Kristus, mempertanyakan iman Kristen, ya, menggunakan argumentasi filosofis, ya, bukan perang bukti dan data. Kalau saya tak babat habis, ya, semua saya akan tunjukkan klaim-klaim palsu, klaim-klaim bohong, begitu kan? Ya, serang kepada Alkitab tapi bolong-bolong kan begitu. Nah, ini malam ini saya memberikan bukti, ya. Saya malam ini memberikan bukti, ya. Jadi, saudara, itu saja yang saya kira bisa saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga setelah ini ada banyak orang yang tertarik dengan metode Van Dilian ya, dan saya siap untuk belajar bersama-sama dengan saudara-saudara sehingga kita bisa maju bersama-sama di dalam. Thank you for the happiest year of my life.